mana yang Sabtu ini belum datang juga? Adinda. Terima kasih udah. Kenapa udah ingin menemuiku? Begini Dinda, udah ingin melanjutkan pendidikan ke Jakarta. Sekitar 2 minggu lagi. Baiklah udah, jika itu yang terbaik, aku akan selalu mendukungmu. Di kediaman lain, terlihat Datuk Maringgi yang sangat gundah. Ia iri hati terhadap Bunda Sulaiman karena bisnisnya yang maju, sehingga timbullah niat jahat untuk menjatuhkan Bunda Sulaiman dengan berbagai cara. Aku tidak suka melihat Bunda Sulaiman sukses. Berani-beraninya dia bersaing denganku. Apa orang terkaya di kota ini. Tak akan kubiarkan. Akan kujatuhkan usahamu. Bawa. Ya Tuhan, siap. Aku ingin kalian pergi ke toko Sulaiman, bakar hangus toko itu. Dan jangan biarkan apapun tersisa. Aku ingin dia jatuh miskin. Ya akan takut kepadaku. Ya siap Tuhan, laksanakan. Buta sibuk dengan binatang peliharaannya, sehingga ia tidak mengetahui rencana tuannya. Sesampainya di toko Bunda Sulaiman, Pitung langsung mengambil 1000 langkah untuk segera membakar toko Bunda Sulaiman. Toko pun terbakar, namun buang gas apa ini? Ocit, ada kebakaran Ocit. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku harus padamkan apinya. Wah, sudah tidak buang gas lagi. Sepertinya apinya sudah padam. Hei Buta, kenapa kau padamkan ini? Salahku di mana? Ini bahaya. Kamu aneh. Untuk apa membakar toko orang lain? Kau ini tidak mendengarkan perintah Tuan Datu Maringgi untuk membakar ini. Dasar kau, pergi sana. rencana Datuk Maringgi berhasil. Seluruh kekayaan Bunda Sulaiman lenyap bersama toko miliknya yang dilahap api. Ia pun jatuh miskin. Lalu Datuk Maringgi menghampiri Bunda Sulaiman dan berniat untuk membuat perangkap. Halo kawan lama, bagaimana bisnis sekarang? Dengar kalau bebas tadi. Halo Maringgi, kamu belum mendengar beritanya? Tokoku terbakar dan semuanya lenyap dibakar api. Bisnisku sekarang bisa dikatakan rumit, bahkan hampir bangkrut. Benar kan? Aku sangat sedih menerima kabar duka darimu. Bagaimana kalau aku memberikan pinjaman? Tapi ya pasti ada jaminan dan bunga. Aku berikan kau 3 bulan untuk mengembalikannya. Bagaimana? Soal bunga, aku tidak keberatan. Tapi jaminan, aku tidak bisa memberikan jaminannya sekarang. Hartaku sudah habis dan... Tenang saja Bunda, kau bisa menggunakan uangku sebanyak mungkin. Jaminan bisa diatur jika bisnismu bisa berkembang. Bagaimana? Baiklah, kita sepakat. Entah apa yang merasuki Bunda Sulaiman saat itu, hingga dia menerima tawaran Datuk Maringgi. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Maringgi akhirnya datang pada Bunda Sulaiman untuk menagih hutangnya yang belum terbayar. Bunda Sulaiman tidak tahu bahwa keputusannya akan membawa petaka bagi putri tercintanya. Aduh, bagaimana ini dek? Hutang kita sudah banyak kepada Datuk Maringgi. Tak terasa hari ini sudah jatuh tempo, Bunda belum mampu membayarnya. Aduh, si kurus itu lagi. Biarkanlah saja Bunda. Apakah Datuk Maringgi bisa memberi keringanan? Aduh, Bunda juga berharap begitu. Oh iya, kemana Siti? Ada Bunda, dia sedang tidur di kamar. Oh ya sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hutangmu? Aku ingin kamu membayar hutangmu sekarang. Maaf Maringgi, aku belum bisa membayar hutangku. Kau tahu kan, tokoku saat ini sedang sepi dan banyak pesaing kedatangan. Tak bisakah kau memberikan keringanan kepadaku, Maringgi? Aduh, bagaimana ini? Kesepakatan tetap kesepakatan. Sesuai perjanjianmu, karena kau masih belum bisa membayar hutangmu, aku berikan tawaran. Kawinkan aku dengan anakmu, Siti Nurbaya, maka Bunda, semua hutang akan lunas. Benar itu. Nanti Tuan akan nikah lagi. Hidup Tuan pun tidak akan serba sendiri lagi. Seperti lagu masak sendiri, cuci baju sendiri. Diam kau, lebih baik simpan saja suaramu itu. Kenapa harus putriku yang menanggungnya, Maringgi?
Karena aku terpesona oleh putrimu dan aku ingin memilikinya selamanya. Apakah anakku mau denganmu yang sudah tua bangka ini? Lagi pula dia sudah punya kekasih bernama Samsul Bahri dan aku juga sudah merestuinya. Betul itu. Mana mau dia denganmu yang sudah tua pria sepertimu. Jelas Samsul Bahri lebih unggul. Dia pintar, wajahnya pun tampan seperti grup boy Korea. Lah kau tua bangka yang pemikirannya kolot iu. Kurang ajar kau. Bilangnya hartaku tidak akan habis 7 turunan. Mau tidak mau, Siti Nurbaya harus menikah denganku. Kalau tidak, aku akan membawanya ke jalur hukum. Kau bisa masuk penjara nanti. Ayo semua. Datuk Maringgi dan para pengawalnya pulang dengan bangga. Namun di rumah Siti Nurbaya terjadi perdebatan antara Bunda Sulaiman dan Siti Nurbaya. Iya Bundo, ada apa? Bundo ingin meminta bantuan kepadamu demi keberlangsungan hidup kita. Jika Siti bisa melakukannya, akan Siti lakukan untuk Bundo. Menikahlah dengan Datuk Maringgi. Apa? Bundo kan sudah tahu bahwa aku sudah memiliki calon. Samsul Bahri namanya. Aku sangat mencintai dia, Bundo. Demi bumi dan seisinya, jangan sampai si Maringgi berani menyentuh sitiku ini. Apakah Bundo bisa melawan saja dia? Maafkan Bundo ya nak. Bundo tahu kamu sudah memiliki damatan hati. Dan Bundo juga sudah membuat kesepakatan dengan Datuk Maringgi. Dan Bundo juga belum bisa membayarnya. Apakah hutang kita akan lunas jika aku menikahi Datuk Maringgi, Bundo? Iya nak, tapi semua itu terserah padamu. Pikirkanlah semuanya dengan kepala dingin karena segala sesuatu yang kau buat akan berdampak kepada keluarga kita. Bagaimana lagi kak? Aku tidak bisa menolak ini. Karena jika aku menolak, Bundo pasti akan dibui. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Mau tidak mau, dengan sangat terpaksa, aku akan menikah dengan Datuk Maringgi. Terima kasih nak, dan maafkan Bundo. Siti mengabarkan keputusannya itu kepada kekasihnya. Tanpa Samsul Bahri sangka, selepas kepergiannya ini, banyak sekali hal yang tak terduga. Udah, maafkan aku. Aku harus menikah dengan Datuk Maringgi karena hutang bundoku yang tidak lunas. Dan aku harus mematuhi keinginannya. Cepatlah pulang. Lawanlah Datuk, udah. Aku mencintaimu. Mengapa tiba-tiba seperti ini? Baiklah Dinda, udah akan pulang. Udah akan lawan Maringgi supaya ia tak menikahimu. Tenanglah Dinda. Karena kesal dengan Datuk Maringgi, Rosbaya mempunyai rencana untuk melawan Datuk Maringgi dan para pengawalnya. Rosbaya mengerahkan semua pasukannya, yaitu pasukan hidup segan mati tak mau, yang terdiri dari sekelompok ibu dan bapak rumah tangga. Kawanku, dengar, ada berita baru. Ada apa? Si tua itu berulah lagi. Si Datuk berulah sama siapa? Berani-beraninya dia ingin menikahi keponakan aku. Itu mah tidak bisa diampuni, kita lawan sajalah. Tapi kumaha eta cari tanah ujuk-ujuk pengen nikahin si Siti. Loh, kok dia begitu? Kesepakatan sih kesepakatan, tapi itu penawaran sepihak, tidak bisa dibiarkan. Bagaimana kalau kita lawan saja? Benar itu kata Cut, tapi apa kalian tidak curiga siapa yang membakar tokonya Bunda Sulaiman? Aku yakin itu ulah si Datuk dan anak buahnya. Hush, kita teh emang gak suka sama si Datuk, tapi ulah sujon gitu atuh. Enggak loh, ini bukan opini tanpa dasar. Yo, kalian tahu kan sifat si Datuk itu kayak gimana? Masa datang tiba-tiba nawarin pinjaman, kan gak masuk akal, seperti memang sudah direncanakan. Ya sudah, bagaimana cara kita melawan dia? Ya tuh kumaha carana? Kalau mau adu otot kita mah kebanyakannya cewek. Tatang doang sendiri yang laki-laki. Tenang. Sudah berkoalisi dengan calon adik iparku. Apa berkoalisi? Kayak calon presiden saja dengan Datuk, opo-sopo toh. Ya enggak lah, dengan Samsul Bahri kekasih Siti. Susun rencana. Ayo kita lakukan. Selagi mereka menyusun rencana, ternyata Samsul Bahri telah tiba di Padang. Ia datang menggunakan bus. Samsul Bahri langsung menghubungi Siti untuk bertemu di bawah pohon yang sering mereka gunakan untuk bertemu. Udah, Siti kangen sama Udah. Udah pun begitu. Dinda,
Apakah benar itu yang terjadi? Udah sangat tidak percaya. Hei kau Siti, enak sekali kau berduaan di sini. Oh, jadi ini si tua yang lagi ngoceh. Aku tak takut kepadamu. Lancang sekali kau, akan kubunuh kau. Lancang sekali kalian beraninya keroyokan. Kami juga bisa atas izin Allah. Bundo Sulaiman, Rosbaya, dan pasukannya datang untuk membantu Samsul, dan mereka membawa senjatanya masing-masing. Pertengkaran pun terjadi antara Datu dan pengawalnya, serta antara Samsul dan para anggota hidup segan mati pun tak mau. Pahlawan wanitaku, marilah kita kerahkan semua kemampuan kita, musnahkan mereka. Ayo keluarkan senjata kalian wanita kuat. Ini dia satu-satunya yang membunuh kamu. Perang pun terjadi akibat benturan yang keras pada kepala anak buah Datuk Maringgi. Akhirnya si buta sembuh dari penyakitnya dan Pitung hilang ingatan. Aku bisa melihat. Ocit, aku bisa melihat kamu, Ocit. Aku punya uang banyak, aku punya harta, aku kaya. Ternyata Rosbaya dan pahlawannya menang. Datuk Maringgi lari tunggang langgang meninggalkan mereka. Namun belum selesai, Datuk pun tak hilang akal untuk menghancurkan hidup Syamsul dan Siti. Berkat peperangan yang terjadi, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri dapat hidup bahagia. Singkat cerita, Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Samsul Bahri yang telah dahulu ke Jakarta. Tiba-tiba, datanglah Datuk Maringgi yang berubah penampilan menjadi seorang nenek. Ia memberi lemang yang telah diracuni kepada Siti Nurbaya. Ibu, Siapa kau? ini adalah titipan dari bundomu, lemang, terimalah. Terima kasih. Ya. Apa ini? Tadi Bundu bilang semuanya udah selesai. Kok ada yang tinggal sih? Aku sangat lapar. Sepertinya aku harus mencoba ini terlebih dahulu. Karena Siti tidak tahu lemang itu berisi racun, ia pun meninggal seketika saat di jalan. Syamsul Bahri yang mendengar kabar itu sangat sedih. Ia tak mengira ternyata kekasihnya meninggal karena ingin mendapatkan cinta. Syamsul Bahri menelpon Bundo Sulaiman untuk membantu membalas perbuatan Datuk Maringgi yang kedua kalinya dengan perantara jarak jauh. Bundo, bantu saya membalas dendam untuk Datuk. Kurang hajar dia membunuh kekasihku. Ikhlaskan saja. Tiba-tiba Rosbaya mendengar pembicaraan mereka, dan Rosbaya mengiyakan untuk membalas dendam kembali dengan jarak jauh. Ternyata Datuk Maringgi berada di Jakarta. Kali ini Datuk Maringgi bertarung sendirian karena pengawalnya si buta telah bertobat dan si Pitung telah menjadi gila. Bang, sih kalau tidak pamannya. Dasar kau tua bangka, tega-teganya kau meracuni Siti Nurbaya, dan kau juga masih mengganggu hubungan kami. Makanya jangan jadi seorang jagoan. Jika aku tidak dapatkan apa yang aku mau, maka tidak ada seorang pun yang bakal mendapatkannya. Seharusnya kau menjaga Siti Nurbaya jika kau benar-benar mencintainya. Sekarang Siti Nurbaya sudah pergi. Peperangan kedua pun terjadi dengan Rosbaya yang mengirim bantuan sihir dari Padang Datu Lemah. Aku tidak akan membiarkan aku mati sendirian. Aku akan mengirimkan kamu ke neraka. Ini untuk karena kau sudah menjadi seorang jagoan. Rasakan ini. Ini panas sekali. Sungguh tragis kisah ini. Kisah di mana semua orang-orang terkasih meninggal karena hati kotor dan perselisihan yang dimulai oleh Datuk Maringgi. Kisah di mana dua remaja yang saling mencintai namun terpisah, yang kemudian disatukan lagi dalam alam surga dan jauh di sana. Mereka abadi selamanya.